Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Ini adalah Oppo Reno 8, generasi penerus dari Reno series di Indonesia yang membawa perubahan desain cukup radikal dari sebelumnya. Ya, satu hal yang perlu disyukuri juga sih, karena desain HP belakangan ini kan banyak yang membosankan ya. Tapi ada beberapa detail nih yang harus kalian tahu dari Oppo Reno 8 ini. Apa aja? Bersama saya Bagus, ini adalah impresi pertama dari Oppo Reno 8 series. Oppo Reno 8 datang ke Indonesia setidaknya ada dua model ya, ada Oppo Reno 8 Pro 5G dan Reno 8 5G. Memang ada rumor mengenai kehadiran Oppo Reno 8Z 5G yang baru rilis di Thailand, tapi saya belum dapat informasi resmi mengenai kehadiran perangkat ini di Indonesia. Jadi ya di video kali ini kita akan fokus ke Reno 8 Pro 5G dan Reno 8 5G aja ya. Kita mulai dari Reno 8 Pro 5G dulu kali. HP ini membawa desain yang perubahannya cukup radikal dari Reno series sebelumnya. Reno 8 Pro 5G menggunakan desain unibody di panel belakangnya, di mana tonjolan kamera menyatu dengan panel belakangnya. Ya, memang hal ini bukan yang baru di dunia pergadgetan, tapi ini perubahan ke arah yang cukup positif bagi perkembangan Reno series di Indonesia. Desain ini memberikan feeling yang lebih natural dan halus ketika tangan kita secara tidak sengaja mengelus bagian ini. Lakukan ini dihasilkan dari proses yang tidak cukup mudah karena menggunakan lapisan kaca Gorilla Glass yang dipanaskan dan dimasukkan ke dalam cetakan untuk bisa melengkung seperti ini. Namun, baik cetakan dan hasilnya harus melalui proses pemolasan beberapa kali agar hasilnya mulus dan sempurna. By the way, berbeda dari sejumlah HP Oppo Reno sebelumnya, Reno 8 Pro 5G ini punya finishing ala porcelain atau gampangnya kaca lah ya. Ini kurang lebih mirip seperti Find X5 Pro yang jelas memberikan feel mewah. Tapi yang namanya kaca tentu saja tidak lepas dari bekas sidik jari yang mudah menempel. Terutama yang varian warna hitam ya. Kalau yang warna hijau sih lebih samar walaupun akan tetap terlihat juga. Dan satu lagi, kameranya ini memang terlihat besar tapi ada filosofinya. Formasi kamera yang digunakan Oppo terinspirasi dari bentuk kamera film jadul sebagai apresiasi sekaligus penegasan akan fitur kamera yang ditawarkan HP ini. Ditambah dengan chip Mari Silicon, sebuah NPU imaging khusus yang didesain Oppo untuk meningkatkan performa penangkapan gambarnya. LED flashnya juga beda nih, karena bentuknya seperti ring light yang kecil. Hal ini membuat cahaya yang dihasilkan jadi lebih merata di wajah. Sedangkan bagian frame sampingnya pakai desain yang flat. Ya, biar mengikuti tren pasar kekinian juga sih. Oh iya, pada bagian samping tonjolan kamera, ketebalan HP-nya akan sedikit menebal ya, yang justru dijadikan sebagai tempat pemasang antena. Ini desain yang cukup pintar sebenarnya. Dengan antena yang sedikit lebih besar akan berpengaruh pada kemampuan penangkapan sinyal. Lalu apalagi yang bisa kita bahas dari Reno 8 Pro 5G ini? Oh iya, layar ini pakai punch hole yang posisinya pindah ke tengah dan bezelnya tipis banget. Ini jelas menambah unsur estetika perangkat ke level yang lebih tinggi dan nyaman dipandang mata. Kalau saya rasa, layar Reno 8 Pro 5G ini punya ukuran sekitar 6,7 inci. Ini sepertinya ukuran terbesar dari antara Oppo Reno series yang pernah saya pegang. Idaman banget deh, karena ukuran tangan saya itu kan besar banget ya. Oke, beralih ke HP Oppo Reno 8 5G versi standar atau yang tanpa Pro. HP ini masih mengadopsi ide yang sama tapi dengan finishing yang sedikit berbeda. Reno 8 5G ini sekilas memang mirip seperti lapisan panel belakang sejumlah HP Oppo Reno sebelumnya. Matte dan tidak lebih mudah menempel bekas sidik jari. Di antara pilihan warna hitam atau hijau atau yang Oppo sebut sebagai emas, pilihan warna emas ini punya efek yang lebih dramatis karena ketika digerak-gerakkan dia bisa berubah warnanya. Dan kalau di sudut tertentu di bagian belakang, tonjolan kameranya akan muncul efek warna biru seperti lampu LED. Padahal ini bukan lampu tapi efek pantulan. Desain kameranya masih sama walaupun tanpa label Mari Silicon, karena memang nggak ada di Reno 8 5G ini. Lalu bagian depannya masih terlihat seperti seri Reno sebelumnya dengan layar punch hole single. Kayaknya segitu dulu aja yang bisa saya share tentang Oppo Reno 8 dan Reno 8 Pro 5G yang akan hadir bulan ini di Indonesia. Tapi saya belum bisa bicara banyak nih karena ada NDA-nya. Tapi mungkin minggu depan semuanya akan dibuka oleh Oppo Indonesia dan saya baru boleh cerita ya. Tapi ya soal spesifikasi sudah menjadi rahasia umum lah ya. Tapi kita lihat nanti apakah akan sama dengan yang sudah rilis di India. Jangan lupa subscribe. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa buat subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat yang masih keluar-keluar jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video Nextrend berikutnya.